Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, semoga semuanya selalu diberi kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana bahwa pedagogi atau ilmu pendidikan dikatakan sebagai suatu teori, yang mana pembahasannya pertama mulai dari hakikat manusia. Kemudian bagaimana yang kedua kedudukan manusia, pentingnya pendidikan, dan yang keempat bagaimana bahwa ilmu pendidikan atau pedagogik dikatakan sebagai suatu teori. Berkaitan dengan hakikat manusia, bagaimana bahwa pengetahuan tentang hakikat dan kedudukan manusia merupakan bagian yang sangat penting. Karena dengan pengetahuan tersebut dapat diketahui tentang hakikat manusia, kedudukan, dan tentunya peranannya di alam semesta ini. Pengetahuan ini sangat penting karena tentunya dalam proses pendidikan manusia bukan saja sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek. Sehingga berbagai pendekatan yang harus dilakukan dan aspek yang diperlukan dapat direncanakan secara matang. Para ahli dalam berbagai bidang memberikan penafsiran tentang hakikat manusia. Di antaranya misalnya ada sastra prateja menyatakan bahwa yang namanya manusia adalah makhluk yang historis. Hakikat manusia sendiri adalah sejarah, di mana suatu peristiwa yang tentunya bukan semata-mata datum. Hakikat manusia hanya dapat dilihat dalam perjalanan sejarah, begitu juga dalam sejarah bangsa manusia. Kemudian yang kedua, Ibnu Arabi menyatakan bahwa tidak ada makhluk Allah yang lebih bagus daripada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya hidup, mengetahui, berkuasa, berkehendak, berbicara, mendengar, melihat, dan memutuskan. Inilah sifat-sifat yang tentunya dimiliki oleh manusia. Kemudian yang ketiga, Murtada Mutahari menyatakan bahwa Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan. Begitu juga sebagai khalifah di bumi. Serta sebagai makhluk yang semi samawi dan semi duniawi. Yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan. Bebas terpercaya, memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya, begitu juga terhadap alam semesta. Serta dikaruniai dengan berbagai keunggulan untuk menguasai alam semesta, begitu juga langit dan bumi. Tetapi dengan kedudukan manusia yang demikian, terkadang manusia sering melupakan hakikat dirinya sebagai hamba Allah. Manusia sering bertindak sewenang-wenang, tidak mematuhi aturan yang mengikat dirinya, dan sering merasa congkak, begitu juga takabur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka menyadarkan manusia akan kedudukan sebagai hamba Allah, dalam Al-Quran terdapat pernyataan agar manusia mau berpikir tentang asal kejadiannya. Dan kalau kita lihat berbagai definisi tentang bagaimana manusia itu sendiri, di sini manusia sendiri sadar akan ketidakmampuan, begitu juga keterbatasannya dalam mengenal dirinya sendiri. Karena dari berbagai definisi manusia itu sendiri juga terlihat sulit ya bagaimana manusia sendiri mengenal dirinya. Karena mereka punya sudut pandang yang berbeda, begitu juga kepentingan manusia itu sendiri, serta pemahaman yang tentunya religius yang dianut oleh manusia.
Sehingga dari berbagai manusia itu sendiri, tentunya bagaimana tentang hakikat manusia kita lihat dari berbagai definisi yang lainnya. Di antaranya bagaimana bahwa dari segi kata atau istilah yang digunakan tentang hakikat manusia itu sendiri, dalam Al-Quran memperkenalkan 3 kata atau istilah yang digunakan untuk merujuk tentang pengertian manusia. Pertama ada kata atau istilah al-insan, kedua al-bashar, kemudian an-nas. Al-insan terbentuk dari kata nasia yang berarti lupa. Kata al-insan sendiri dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Penggunaan kata al-insan pada umumnya digunakan bagaimana menggambarkan pada keistimewaan manusia sebagai penyandang predikat khalifah di muka bumi. Sekaligus pula dihubungkan dengan bagaimana proses penciptaan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu istilah al-bashar, di mana al-bashar diartikan atau jamak dari kata al-basharah yang artinya kulit kepala, wajah, begitu juga tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Al-bashar sendiri dalam Al-Quran paling tidak dinyatakan sebanyak 36 kali dalam 26 surat. Al-bashar biasanya ditunjukkan kepada bagaimana manusia itu memiliki sifat-sifat yang ada di dalamnya, seperti manusia makan, minum, perlu hiburan, seks, dan lain-lain. Kemudian al-bashar juga ditunjukkan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Selanjutnya Al-Ghazali menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Tetapi jika manusia ingin hidup sesuai dengan fitrahnya, sehingga akan membedakan dirinya dengan makhluk Allah yang lainnya, maka hendaklah ia mempergunakan unsur psikisnya secara dominan. Jika tidak, maka manusia akan kehilangan esensinya sebagai manusia. Kemudian yang ketiga, istilah atau kata an-nas. Kata an-nas diartikan bagaimana bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Dan tentunya ditujukan juga kepada seluruh manusia secara umum, tanpa melihat apakah statusnya dia beriman atau tidak. Dan dalam Al-Quran sendiri kata an-nas ini paling banyak digunakan, yaitu kurang lebih 240 kali dalam 53 surat. Dan an-nas sendiri dipakai dalam Al-Quran untuk menyatakan bahwa bagaimana manusia itu sendiri sebagai lawan dari binatang buas. Jadi kalau melihat bagaimana manusia itu sendiri dalam Al-Quran, banyak sekali sebenarnya tentang istilah manusia. Nah, dari seluruh uraian tersebut di atas kiranya dapat diperoleh gambaran yang jelas bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kelengkapan, baik fisik maupun psikis. Dengan kelengkapan fisik, ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan dukungan fisik, dan tentunya dengan kelengkapan psikis, ia juga dapat melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan dukungan mental. Selanjutnya, agar kedua unsur tersebut dapat berfungsi dengan baik dan produktif, maka perlulah dibina dan diberikan pendidikan yang tentunya seimbang.
Nah, dari bagaimana manusia itu sendiri sebagai wujud kesatuan antara fisik dan psikis serta didukung oleh potensi-potensi yang tentunya dimiliki oleh manusia. Nah, membuktikan bahwa manusia itu sebagai ahsan at-taqwim, yang mana menempatkan manusia sebagai makhluk yang posisinya itu sangat strategis. Nah, bagaimana kedudukan manusia itu sendiri? Paling tidak dalam Al-Quran dinyatakan pertama sebagai hamba Allah atau Abdullah. Kemudian yang kedua sebagai khalifah fil ardh. Manusia sebagai hamba Allah atau Abdullah, Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa esensi abd atau abdun itu diartikan sebagai ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan yang kesemuanya hanya layak diberikan kepada Tuhan. Kalau kita sebagai umat Islam, ya Allah. Ketundukan dan ketaatan pada kodrat alamiah yang senantiasa berlaku baginya. Manusia sendiri terikat oleh hukum-hukum Tuhan yang menjadi kodrat pada setiap ciptaannya. Manusia menjadi bagian dari setiap ciptaannya, ia bergantung pada sesamanya, hidup dan matinya menjadi bagian dari segala hidup dan mati. Dan manusia sendiri tentunya di sini sejak manusia purba, bagaimana bahwa manusia itu sendiri memiliki potensi untuk beragama sesuai dengan fitrahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kedudukan manusia itu sendiri sebagai khalifah fil ardh. Kata khalifah berasal dari fi'il madi khalafa, yang berarti atau yang diartikan sebagai menggantikan dan melanjutkan. Menurut Quraisy Shihab, istilah khalifah dalam bentuk mufrad atau tunggal yang berarti penguasa politik yang tentunya tidak hanya digunakan untuk nabi-nabi, dalam hal ini tentunya Nabi Adam alaihissalam. Dan tentunya katanya tidak digunakan pula pada manusia umumnya. Sedangkan untuk manusia biasa digunakan istilah khalaif, yang di dalamnya mengetahui arti yang tentunya lebih luas. Bukan sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai penguasa dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, dalam hubungan pembicaraan ini dengan kedudukan manusia berkaitan dengan alam ini, nampaknya lebih cocok digunakan istilah khalaif khalaif daripada kata khalifah. Namun demikian yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita, bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ya, pendapat yang demikian memang tidak ada salahnya, karena dalam istilah khalaif juga terkandung istilah khalifah, di mana khalifah sendiri ya berfungsi sebagai pengganti atau ya menggantikan orang lain dan menempati tempat serta kedudukannya. Nah, berkaitan dengan khalifah ini, ya saya kira juga bagaimana pendapat para ulama, saya kira banyak sekali ya. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas di sini berkaitan dengan bagaimana pentingnya pendidikan atau ilmu pendidikan. Pedagogik dikatakan sebagai ilmu yang tentunya harus dikuasai oleh pendidik, begitu juga calon pendidik. Pertama, tentunya bagaimana pentingnya pendidikan manusia itu sendiri. Saya kira pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia. Karena pada hakikatnya manusia ketika saat lahir semua dalam keadaan tidak berdaya. Tidak langsung dapat berdiri sendiri, dapat memelihara dirinya sendiri.
di mana manusia pada saat lahir sepenuhnya memerlukan bantuan dari orang dewasa atau orang tuanya. Oleh karena itu, pendidikan merupakan bimbingan dari orang dewasa sangat penting atau ya sangat diperlukan sekali ya. Kemudian juga bagaimana bahwa bantuan dari pendidik dalam membimbing anaknya ini penting sekali ya. Ya tentu manusia tidak seperti hewan ketika dilahirkan. Yang mana hewan biasanya ketika dilahirkan itu beberapa waktu mungkin langsung bisa mencari makan sendiri. Tetapi manusia itu tentu membutuhkan pelayanan ya. Kemudian perhatian, kasih sayang tentunya dari orang-orang terdekat. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya walaupun manusia diberikan insting, ya, tetapi tidak bisa hidup sepenuhnya juga berdasarkan insting gitu ya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri tentang pentingnya pendidikan itu saya kira banyak sekali bagaimana manusia itu penting untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian dalam prakteknya bagaimana bahwa pendidikan dalam pelaksanaannya berbentuk pergaulan antara pendidik dengan anak didik. Namun tentu suatu pergaulan yang tertuju kepada tujuan pendidikan. Yaitu bagaimana manusia bisa menjadi manusia yang mandiri, memahami berbagai nilai, norma-norma yang berlaku, adat istiadat, sekaligus juga mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma tersebut. Nah, sebelumnya sudah dikatakan bahwa yang namanya pendidik adalah orang dewasa. Apakah sebagai perorangan atau bahkan sebagai kelompok. Nah, sedangkan anak didik adalah anak yang tentunya membutuhkan bimbingan dari tadi orang dewasa ya. Di mana pendidikan di sini fungsinya bagaimana bisa membimbing anak didik. Dan bimbingan itu akan mempengaruhi anak didik ke arah yang tentunya sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Nah, selanjutnya, mengapa anak didik itu dapat dipengaruhi? Ya karena yang namanya anak didik ya tentunya seperti pendidik juga. Ya manusia mampu mempengaruhi, begitu juga mampu dipengaruhi. Nah, proses mempengaruhi adalah proses psikososial yang tentunya berlangsung antara individu yang satu dengan individu yang lain. Karena manusia tidak lepas dari makhluk sosial. Nah, antara individu yang satu dengan individu yang lain tidak lepas dari adanya hubungan pengaruh mempengaruhi. Nah, ini bagaimana pendidikan dalam prakteknya. Kita sadari atau tidak, misalnya dalam kehidupan keseharian, bagaimana anak suka menirukan orang-orang di sekelilingnya, terutama orang-orang terdekat. Misalnya pertama ada yang disebut dengan gejala imitasi, suka menirukan. Ya, emas imitasi berarti tiruan ya. Suka menirukan. Menirukan siapa? Menirukan perbuatan, apakah ucapan, begitu juga yang lainnya. Orang-orang terdekatnya, apakah orang tua, kakak, nenek, adik, dan yang lainnya. Ya, jadi ini tidak lepas yang namanya begitu juga membaca, menulis, atau bahkan berbahasa merupakan hasil belajar atas dasar insting meniru. Kemudian yang kedua ada gejala seperasaan atau menurut Max Killer ada simpati. Di mana simpati di sini secara etimologis berasal atau terdiri dari dua kata, yaitu kata sim yang diartikan sama atau bersama, kemudian pati ya dari bahasa Yunani atau pathos berarti perasaan atau penderitaan ya. Dimana terkadang ketika anak sakit, ibu
terkadang punya perasaan atau bahkan ya punya perasaan, ya sudah saja saya yang sakit gitu ya. Ya, secara langsung atau tidak, apakah itu sugesti ataupun apa, atau bahkan karena ibunya kelelahan ya, kurang bisa tidur dengan waktu yang cukup, tidak bisa istirahat, terkadang ya akhirnya ibunya yang sakit gitu ya. Ada perasaan atau penderitaan yang sama. Nggak tahu kalau bapaknya ya. Kemudian yang selanjutnya, ada gejala yang kita temukan pada anak secara sadar atau tidak. Misalnya anak ingin menyamakan dirinya, menyamakan dengan ayahnya, menyamakan dengan ibunya, dengan kakaknya, dan lain-lain ya. Ada gejala identifikasi ya, atau identikus, sama, ingin menyamakan diri. Nah itu, jadi bagaimana pendidikan dalam prakteknya secara sadar atau tidak sebelum akhirnya anak tersebut berkembang lebih jauh ya, hal-hal yang terdekat dengan anak itu terkadang terjadi ya di sekitar terutama lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas bagaimana ilmu pendidikan dikatakan sebagai suatu teori. Nah, ini juga tidak lepas bagaimana bahwa kita perlu mengetahui tentang pentingnya teori pendidikan. Kenapa kita penting untuk mengkaji teori pendidikan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun terkadang kita saksikan bagaimana seorang ibu misalnya menggendong anak, menyusui anak dengan kasih sayang. Ayah selalu sabar melayani atau bahkan menjawab berbagai pertanyaan anaknya. Nah, mereka pun antara ibu dan ayah sama-sama membimbing anak dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh telaten ya. Begitu juga misalnya ketika seorang ibu di sekolah, nah itu bagaimana misalnya guru menyampaikan ilmu pengetahuan atau materi kepada anak dengan misalnya ada metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab. Nah, guru tersebut tidak sekadar mengajar dalam kelas begitu saja, dalam artian setelah dia mengajar ya sudah gitu ya. Namun dengan tekun juga guru memperhatikan bagaimana anak didiknya ketika di luar kelas. Ia selalu berusaha membantu peserta didiknya dalam memecahkan persoalan sekolah. Nah, hal tersebut itu tidak lepas bagaimana bahwa suatu praktek pendidikan yang kita amati dalam kehidupan keseharian itu ya tidak lepas dari berbagai teori. Nah, itu jadi tidak sembarangan gitu ya. Di mana pendidikan merupakan suatu kegiatan yang tentunya dilakukan oleh manusia, dan ini ruang lingkupnya sangat luas, mencakup berbagai hal ya. Baik itu pengalaman, begitu juga pemikiran manusia bagaimana tentang pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan suatu kegiatan manusia dapat kita amati sebagai suatu praktek dalam kehidupan. Seperti halnya juga kegiatan manusia yang lainnya, apakah ekonomi, hukum, beragama, dan yang lainnya. Selain itu pula, kita dapat mengkaji pendidikan secara akademis, baik secara empiris atau lapangan, pengalaman yang bersumber dari pengalaman pendidikannya, maupun dengan renungan-renungan atau kajian-kajian yang mencoba melihat makna pendidikan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Nah, yang pertama itu dikatakan sebagai praktek pendidikan. Sedangkan yang kedua dikatakan sebagai teori pendidikan. Nah, antara teori dan praktek itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, memiliki hubungan komplementer, ya, saling melengkapi, saling mengisi antara yang satu dengan yang lain. Misalnya, bagaimana bahwa pelaksanaan pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam sekolah, atau bahkan dalam masyarakat, di sini dapat dijadikan sebagai sumber dalam menyusun teori pendidikan.
Begitu juga sebaliknya, bahwa suatu teori pendidikan sangat bermanfaat sekali sebagai pedoman dalam melaksanakan praktek pendidikan, ya. Nah, selanjutnya kenapa sih kita mempelajari pedagogik? Apa manfaatnya? Nah, di sini ya, bagaimana manfaat mempelajari pedagogik itu saya kira banyak sekali sebenarnya ya, tapi setelah saya mungkin sederhanakan, paling tidak ada 3. Pertama, tapi ini juga bisa dijabarkan lagi ya. Pertama, dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui arah serta tujuan mana yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, menghindari atau sekurang-kurangnya mengurangi kesalahan, terutama dalam praktek pendidikan. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan sebagai tolak ukur bahwa sampai di mana seseorang telah berhasil dalam melaksanakan tugas pendidikan. Nah, menurut Sikun pribadi, bagaimana kesalahan dalam praktek pendidikan? Paling tidak meliputi 3 kesalahan. Pertama, ada yang disebut dengan kesalahan teknis. Kedua, kesalahan kepribadian, dan yang ketiga, kesalahan konseptual. Apa itu kesalahan teknis? Kesalahan teknis yaitu kesalahan yang disebabkan karena kekurangan keterampilan atau kesalahan dalam cara menerapkan pengertian, begitu juga prinsip-prinsip tertentu yang digunakan. Nah, yang kedua, apa itu kesalahan kepribadian? Itu biasanya bersumber pada struktur kepribadian perilaku dari pendidik itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana berkaitan dengan kesalahan konseptual? Itu biasanya berkaitan dengan pemahaman yang kurang seorang pendidik terhadap masalah-masalah yang sifatnya teoretis. Maka perbuatan mendidiknya mempunyai akibat-akibat yang tidak dapat dibenarkan. Nah, dalam pembelajaran pedagogik atau bagaimana pedagogik itu sendiri, bahwa belajar mendidik itu sama juga dengan bagaimana kita belajar mengubah diri kita sendiri sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang digambarkan dalam teori pendidikan. Begitu juga ada istilah bahwa seluruh pendidikan ialah masalah kasih sayang. Kesabaran dan kebijaksanaan ini akan hadir dengan jelas bila hal pertama sudah hadir dengan jelas. Jadi yang paling penting, kita sebagai pendidik atau bahkan calon pendidik menyayangi peserta didik. Setelah menyayangi, akhirnya akan timbul apa? Sabar dan akhirnya bijaksana. Nah, bahasan kita selanjutnya bagaimana bahwa pendidikan itu juga bisa dibahas ya dalam ruang lingkup mikro maupun makro, ini secara teoritis. Dalam ruang dan praktis ya tentunya. Bagaimana pendidikan dalam ruang lingkup mikro? Di sini diartikan sebagai bagaimana mengkaji pendidikan yang dilaksanakan dalam skala kecil. Sedangkan dalam ruang lingkup makro itu bagaimana pendidikan dapat dikaji dalam skala yang besar. Ya, karena tadi lapangan pendidikan sangat luas sekali ya. Nah, itu makanya bagaimana di sini bisa dilihat dari berbagai hal. Nah, pendidikan secara mikro misalnya kita bisa melihat bagaimana pelaksanaan pendidikan dalam keluarga saja. Kemudian dalam lingkup atau tingkat tertentu, apakah SD, SLTP, dan yang lainnya. Sedangkan dalam ruang lingkup makro misalnya bagaimana bahwa pendidikan itu dilaksanakan tentu seumur hidup ya, minal mahdi ilal lahdi ya. Selain itu bahwa pendidikan juga bisa dilihat secara mikro dan makro, tentunya bagaimana bahwa manusia sendiri sebagai di sini dilihat dari pertama manusia sebagai makhluk individu, begitu juga sebagai anggota masyarakat. Kemudian dilihat juga bagaimana pendidikan secara mikro dan makro itu dari segi tanggung jawab.
Nah, pendidikan secara individual ya, ini bagaimana bahwa manusia itu sendiri ya sebagai makhluk yang berbeda, misalnya dengan individu berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Manusia bersifat unik, walaupun kembar, walaupun adik kakak, tidak ada yang sama, ya agak mirip gitulah, tapi berbeda. Makanya tidak bisa disamakan gitu ya antara individu yang satu dengan individu yang lain. Selain itu juga pendidikan bisa dilaksanakan secara kelompok ya, bersama-sama dalam suatu grup tertentu, misalnya pramuka ya, karang taruna, kemudian juga remaja masjid dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir, bagaimana bahwa dilihat dari segi tanggung jawab pendidikan. Pertama, tentunya dilihat secara mikro ya. Tanggung jawab pendidikan tentunya diserahkan kepada keluarga ya. Pendidikan keluarga, di mana pendidikan keluarga ini merupakan tanggung jawab keluarga tersebut ya. Bagaimana kita lihat pula definisi pendidikan secara khusus ya. Dulu telah kita kaji pada perkuliahan awal bagaimana pendidikan dalam arti khusus itu lebih kepada cakupannya pendidikan dalam keluarga. Jadi ketika anak misalnya sudah tercapai kedewasaan, maka di sanalah pendidikan keluarga telah selesai ya. Atau bahkan juga kita bisa melihat pendidikan-pendidikan pada tahap-tahap ataupun tingkat-tingkat tertentu itu ada sudah jelas ya. Bagaimana tanggung jawab keluarga, begitu juga proses pendidikannya seperti apa. Kemudian yang kedua, bahwa pendidikan juga merupakan tanggung jawab bersama. Nah, ini kita lihat dulu dalam bahasan pertama juga, perkuliahan pertama, dinyatakan bahwa yang namanya pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Bagaimana manusia sepanjang hidupnya mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya ya. Berbeda dengan arti pendidikan terbatas yang menghantarkan tentunya bagaimana anak menjadi dewasa. Kemudian tanggung jawab pendidikan dalam arti luas juga merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, begitu juga pemerintah. Nah itu. Sehingga selanjutnya bagaimana tanggung jawab pendidikan terutama bagi orang dewasa, tentunya tanggung jawab diri sendiri. Nah itu ya. Nah, saya akhiri untuk video kali ini. Ada istilah bahwa teori tanpa praktek adalah baik bagi kaum cerdik cendekiawan, sedangkan praktek tanpa teori hanya terdapat pada orang gila dan penjahat. Jadi ya silahkan kira-kira mau yang mana yang dipilih oleh pemirsa semuanya gitu ya. Nah, saya kira untuk pertemuan atau video kali ini cukup sekian, berkaitan dengan bagaimana bahwa pendidikan dikatakan sebagai suatu teori yang tentunya saya kira sangat penting sekali, terutama kita sebagai pendidik atau bahkan calon pendidik, calon ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi ini perlu kita kaji bersama, sehingga akhirnya bagaimana bahwa ketika kita mendidik itu juga tidak lepas dari bagaimana kita punya tanggung jawab, apakah tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab kepada anak, tanggung jawab kepada pemerintah, dan yang terakhir tentunya bagaimana kita pun tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai terjadi bahwa bagaimana proses pendidikan itu sendiri terjadi berbagai hal yang tidak diharapkan gitu ya. Karena kita punya rasa tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Saya kira untuk video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.
Salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia dan salam sehat selamanya. Amin. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.